Di balik kaca tebal British Museum di London, ada sebuah batu hitam berukuran sedang, tidak terlalu besar, tapi memiliki kekuatan luar biasa. Batu itu dikenal dengan nama batu Rosetta. Setiap tahun, ribuan pengunjung datang, memotretnya, dan menyebutnya sebagai kunci untuk membaca hieroglif Mesir kuno. Namun, di balik sorotan lampu museum dan label ilmiahnya yang megah, ada sisi lain dari kisah ini. Sebuah kisah tentang kolonialisme, perebutan kekuasaan, dan pertanyaan moral yang masih menggantung hingga hari ini. Apakah artefak seperti batu Rosetta seharusnya berada di tangan dunia atau dikembalikan ke tanah kelahirannya? Semua berawal pada tahun 1799 di tengah ekspedisi militer Napoleon Bonaparte ke Mesir. Ketika itu, para prajurit Prancis sedang memperkuat benteng di kota kecil Rashid, atau yang waktu itu dikenal juga dengan kota Rosetta. Mereka menemukan sebuah batu granodiorit hitam dengan ukiran aneh. Di permukaannya terdapat 3 tulisan berbeda, hieroglif Mesir kuno, demotik, yakni bahasa rakyat Mesir kala itu, dan bahasa Yunani yang masih dipahami. Setelah penemuannya, para ilmuwan Prancis segera menyadari potensi besar batu ini, karena teksnya menggunakan 3 bahasa berbeda. Mereka menduga tulisan Yunani bisa menjadi kunci untuk membaca 2 tulisan Mesir lainnya yang selama berabad-abad tak bisa dipahami oleh siapapun. Napoleon yang memang sangat tertarik pada ilmu pengetahuan, segera memerintahkan agar artefak itu diamankan dan diselidiki oleh para sarjana yang tergabung dalam Institut d'Egypte. Bagi Prancis, batu Rosetta adalah simbol kejayaan ilmiah dan penemuan besar di tengah ambisi kolonial mereka. Namun, sejarah berkata lain. Ketika pasukan Napoleon kalah di Mesir, Inggris, musuh bebuyutan Prancis kala itu, menuntut agar semua artefak penting diserahkan sebagai bagian dari perjanjian Alexandria tahun 1801, dan batu Rosetta termasuk di dalamnya. Dengan begitu, benda yang ditemukan di tanah Mesir oleh tangan Prancis akhirnya berakhir di tangan Inggris. Tahun 1802, batu itu dibawa ke London dan dipajang di British Museum, tempat di mana ia masih berdiri hingga hari ini. Dan disinilah perdebatan panjang dimulai. Apakah batu itu benar-benar diserahkan secara sah, atau sebenarnya dirampas di bawah tekanan perang? Bagi banyak orang Mesir, jawabannya tentu jelas, itu adalah rampasan kolonial. Sebelum kita membahas kontroversinya, mari kita pahami dulu mengapa batu Rosetta begitu penting. Selama berabad-abad, hieroglif Mesir menjadi misteri besar dunia arkeologi. Tulisan suci itu terlihat di dinding piramida dan kuil, tapi tak ada satupun yang tahu cara membacanya. Penemuan batu ini mengubah segalanya karena memuat teks yang sama dalam 3 bahasa. Para ahli bisa menggunakan bahasa Yunani yang masih dipahami untuk menafsirkan 2 tulisan lainnya. Proses penerjemahan ini memakan waktu puluhan tahun. 2 tokoh yang paling sering disebut dalam proses pembacaan hieroglif adalah Thomas Young, seorang ilmuwan Inggris, dan Gianfranco Champollion, ahli bahasa dari Prancis. National Geographic dan berbagai sumber akademik menuliskan bahwa keduanya berkontribusi besar, yang menjadi orang pertama yang menyadari bahwa beberapa simbol hieroglif mewakili bunyi huruf, bukan sekedar gambar. Tapi Champollion lah yang akhirnya berhasil menguraikan seluruh sistemnya pada tahun 1822 dan menjadi Egyptologis pertama. Keberhasilan pandai Christian hieroglif bukan hanya sebuah pencapaian ilmiah. Ini membuka pintu menuju dunia Mesir kuno. Teks-teks kuno di dinding makam, stela, dan papirus yang sebelumnya hanya jadi hiasan misterius, kini bisa dibaca dan dipahami. Sejak saat itu, peradaban Mesir kuno bangkit kembali di mata dunia modern. Namun ironinya, batu yang menjadi kunci kebangkitan itu sendiri tetap terkurung di negeri asing. Setelah Mesir merdeka dari pengaruh kolonial Inggris di pertengahan abad ke-20, kesadaran akan warisan budaya nasional mulai tumbuh kuat. Pada 1920-an, sejumlah sejarawan dan tokoh budaya Mesir mulai menyinggung persoalan artefak-artefak yang dibawa ke luar negeri selama masa penjajahan. Isu itu semakin menguat pada 1970-an ketika UNESCO mengesahkan konvensi tentang larangan dan pencegahan impor dan ekspor ilegal benda budaya. Sejak saat itu, Mesir memiliki landasan hukum untuk menuntut pengembalian berbagai artefak termasuk batu Rosetta. Tokoh yang paling vokal dalam perjuangan ini adalah Dr. Zahi Hawass, mantan Menteri Purbakala Mesir. Sejak awal 2000-an, ia secara terbuka meminta British Museum untuk memulangkan batu Rosetta ke Kairo. Tahun 2003, ia mengajukan permintaan resmi, dan tahun 2010, tuntutan itu kembali disuarakan dengan nada lebih keras, bersamaan dengan kampanye internasional untuk repatriasi artefak kuno.
Serta pada tahun 2022, ketika dunia merayakan 200 tahun terpecahkannya hieroglif, gelombang protes dan kampanye digital kembali menggema di media sosial, menuntut agar batu itu dipulangkan ke tanah asalnya. Tentu saja pihak British Museum memiliki pandangan lain. Mereka berpendapat bahwa batu Rosetta adalah warisan universal. Artinya, peninggalan sejarah yang penting bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi Mesir. Beberapa alasan utama mereka mempertahankan artefak ini. Yang pertama adalah akses global. Dengan menyimpannya di London, jutaan orang dari berbagai negara dapat melihat batu Rosetta setiap tahunnya. Berikutnya mengenai keamanan dan konservasi. British Museum mengklaim bahwa fasilitas penyimpanan dan keamanan di Inggris lebih stabil, terutama mengingat kondisi politik Mesir yang sempat bergejolak, serta British Museum mengklaim kepemilikan sah. Mereka berpegang pada perjanjian Alexandria pada tahun 1801 yang menyatakan bahwa artefak itu diserahkan secara resmi dari Prancis ke Inggris. Namun banyak pihak menilai alasan itu sudah ketinggalan zaman. Sejumlah akademisi dan pengamat budaya menilai klaim warisan dunia seringkali digunakan untuk menutupi sejarah kolonial. Kalimat seperti "ini milik dunia" terdengar indah, tapi bagi negara asal, artinya justru kami kehilangan warisan kami atas nama dunia. Kasus batu Rosetta hanyalah satu dari sekian banyak konflik serupa yang melibatkan museum besar di Eropa. Yunani masih memperjuangkan Elgin Marbles, potongan relief dari Parthenon yang kini juga berada di British Museum. Nigeria juga menuntut kembalinya Benin Bronzes, koleksi patung logam suci yang dijarah oleh pasukan Inggris pada tahun 1897. Dan tentunya, Mesir sendiri masih berjuang untuk memulangkan puluhan mumi dan patung Firaun yang tersebar di seluruh dunia. Menurut sejumlah laporan internasional dan kajian UNESCO, sebagian besar artefak dari Afrika dan Timur Tengah masih tersimpan di museum-museum Eropa. Hanya sebagian kecil yang telah dikembalikan ke negara asalnya. Sisanya masih tersebar di Eropa dan Amerika dari hasil ekspedisi, perdagangan, atau perang kolonial. Kasus batu Rosetta pun menjadi simbol dari perdebatan yang lebih besar. Apakah Museum Dunia adalah tempat melestarikan budaya umat manusia? Atau sebenarnya, monumen kolonial yang masih berdiri di abad ke-21? Kini, Mesir bukan lagi negara yang tak siap menjaga artefak-artefaknya. Dengan dibangunnya Grand Egyptian Museum di Giza, yang menurut National Geographic merupakan kompleks museum arkeologi terbesar di dunia, Mesir menunjukkan bahwa mereka siap menerima kembali benda-benda bersejarah yang dulu dibawa pergi. Museum ini dilengkapi dengan sistem pengendali suhu dan kelembaban canggih, ruang konservasi berstandar internasional, dan keamanan tingkat tinggi. Argumen bahwa Mesir belum mampu melindungi artefaknya kini sudah tidak relevan. Kampanye digital dan dukungan publik internasional juga semakin kuat. Banyak masyarakat global, termasuk dari Inggris itu sendiri, mulai mendukung gerakan repatriasi artefak. Yang menarik, Mesir tidak menuntut batu Rosetta dengan nada permusuhan. Mereka menekankan pendekatan diplomatik bahwa pengembalian batu ini bukan untuk membalas kolonialisme, tapi untuk menyembuhkan luka sejarah. Pada akhirnya, batu Rosetta bukan sekedar artefak hitam dengan tulisan kuno. Ia adalah simbol dari dua sisi sejarah manusia. Sisi ilmu pengetahuan yang membuka peradaban dan sisi kekuasaan yang menutup hak sebuah bangsa. Bagi dunia akademik, batu Rosetta adalah titik balik dalam memahami masa lalu. Namun bagi rakyat Mesir, batu ini adalah simbol harga diri dan identitas nasional. Banyak sejarawan dan akademisi Mesir menegaskan bahwa perjuangan pengembalian batu Rosetta bukan sekedar soal memindahkan artefak dari London ke Kairo, tetapi soal mengembalikan narasi sejarah ke tangan bangsa Mesir itu sendiri. Selama batu itu masih berada di luar Mesir, sejarah Mesir tetap terasa seperti diceritakan oleh orang lain. Dan hingga hari ini, batu Rosetta masih berdiri di dalam ruangan British Museum, dilapisi kaca tebal, disinari cahaya lembut. Jutaan mata memandangnya setiap tahun tanpa menyadari bahwa di balik keheningan batu itu ada gema panjang perjuangan dan luka kolonial yang masih belum sembuh. 2 abad telah berlalu sejak ia ditemukan di tanah Mesir. Dunia telah berubah. Kolonialisme sudah berakhir, tapi simbol-simbolnya masih tertinggal di balik dinding museum. Pertanyaan besar pun masih sama seperti dulu. Apakah suatu hari batu Rosetta akan kembali ke Mesir, ke tanah tempat ia dilahirkan, di antara bayangan piramida dan sungai Nil? Atau ia akan terus berdiri di negeri asing, menjadi saksi bisu dari sejarah yang tidak pernah benar-benar selesai? Yang pasti, batu Rosetta kini bukan hanya tentang bahasa kuno yang berhasil diterjemahkan, tapi tentang suara sebuah bangsa yang menuntut untuk didengar kembali. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah batu Rosetta harus dikembalikan ke tanah kelahirannya, atau terus berada di British Museum? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.
Oke lah, sekian aja video kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian atau ada informasi yang keliru. Silahkan komen kalau ada saran, perbaikan, atau apapun agar channel ini dapat lebih improve dan bisa memberikan informasi-informasi yang lebih menarik, lebih baik, dan lebih akurat lagi. Jangan lupa tinggalin jejak ya. Thank you.